Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wira Bayu. Saya dari program studi hukum keluarga Islam semester 2 di Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan salah satu aplikasi yang mana aplikasi ini tempat kita untuk menyimpan berbagai banyak referensi sebanyak yang kita mau. Nah, untuk aplikasinya itu yang seperti ini ya. Nah, ini. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita perlu tahu apa itu aplikasi Mendeley. Nah, apa yang dimaksud Mendeley dan manfaat serta fungsinya. Pertama-tama itu pengertiannya. Mendeley adalah aplikasi manajemen referensi yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, membaca, serta mengelola berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan prosiding. Mendeley juga membantu penulis dalam membuat citasi atau kutipan dan daftar pustaka secara otomatis sesuai dengan gaya penulisan tertentu seperti apa, Helvet, dan lain sebagainya. Terus apa fungsi dari Mendeley? Fungsi Mendeley itu yang pertama itu menyimpan dan mengelola referensi ilmiah dalam satu perpustakaan digital. Kedua, mengimpor file PDF beserta informasi bibliografinya. Ketiga itu membuat citasi langsung di Microsoft Word. Keempat, menyusun daftar pustaka secara otomatis. Kelima, memberikan anotasi atau catatan pada file PDF. Yang keenam, menyinkron data di Cloud atau di Google Scholar sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat. Nah, itulah manfaat Mendeley. Itulah fungsi daripada Mendeley. Terkait manfaatnya itu ada 5. Yang pertama, mempermudah tulis karya ilmiah. Kedua, menghemat waktu dan membuat kutipan dan daftar pustaka. Ketiga, mengurangi kesalahan penulis referensi. Keempat, membantu menjaga kerapian dan konsistensi sumber referensi. Yang kelima, memudahkan pencarian kembali referensi yang telah disimpan. Nah, untuk manfaatnya itu yang tadi itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam aplikasi Mendeley ini, perlu saya kasih tahu bahwasanya aplikasi Mendeley ini tidak tersedia di Play Store ya, teman-teman. Nah, cara menurutnya bagaimana? Tentu saja kita masuk ke Chrome. Nah, setelah kita masuk ke Chrome, nah, terus kita langsung cari Mendeley. Nah, ini kita cari Mendeley. Mendeley akan muncul seperti ini. Nah, jenis Mendeley itu ada banyak ya, teman-teman. Nah, salah satunya itu Mendeley Referensi Manager. Nah, karena saya di sini menggunakan Mendeley Referensi Manager. Ada juga yang menggunakan Mendeley Desktop. Nah, tapi Mendeley Desktop itu adalah Mendeley yang lama, sehingga kebanyakan orang memakai Mendeley Referensi Manager Desktop. Dulu kita langsung aja klik sini lalu kita download. Nah, karena saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu untuk mendownload lagi. Nah, itu teman yang belum mendownload, silahkan di download. Nah, setelah kita mendownload aplikasi Mendeley, maka ketika kita membukanya, tampilan utamanya akan seperti ini ya, teman. Ini tampilan pertama dari aplikasi Mendeley. Nah, bagi kita yang sudah membuat akun, maka kita cukup membuat email, memasukkan email dan password kita. Nah, bagi yang belum memiliki akun, nah, nanti akan disuruh membuat email dan lain sebagainya, dan juga disuruh untuk membuat password. Di sini saya akan masukkan password saya terlebih dahulu. Nah, oke, jadi saya sudah masukkan tadi saya langsung saja sign in.
masuk dalam Mendeley. Nah, beginilah tampak aplikasi Mendeley-nya. Ini banyak sekali referensi yang saya masukkan kemarin untuk memenuhi tugas mata kuliah saya juga kemarin. Nah, terus selanjutnya cara kita untuk masukkan referensi di sini itu bagaimana itu? Nah, untuk caranya itu seperti ini, teman-teman. Untuk jika kita ingin masukkan referensi ke dalam sini, nah, maka kita perlu mencet yang namanya ini add referensi. Langsung ada referensi, langsung kita import file. Ini teman, import file. Nah, otomatis akan seperti ini. Terus langsung saja kita cari file mana yang akan kita import atau yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley ini. Contohnya saya akan masukkan yang ini. Kita langsung pencet, kita langsung open. Nah, ini sudah masuk, teman-teman. Untuk jurnal yang atau referensi yang sudah kita ingin masukkan tadi ini sudah masuk. Nah, kita perlu klik yang ini supaya tersimpan. Nah, jika belum seperti ini, jika belum centang hijau seperti ini, maka ini belum sepenuhnya tersimpan ya, teman-teman. Nah, kita perlu klik ini, tunggu. Di sini kalau kita lihat, oke, sini sudah centang hijau. Jadi referensi atau jurnal ini sudah berhasil kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley ini. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman, saya akan beritahu bagaimana caranya untuk memasukkan citasi ke dalam jurnal atau artikel yang sedang kita buat. Nah, untuk memasukkan citasi atau referensi yang kita gunakan, cukup kita pertama-tama kita pergi ke referensi, langsung klik. Nah, setelah kita masuk ke sini, kita cari di mana tempat referensi yang akan kita masukkan. Nah, seperti ini, saya akan masukkan di sini misalnya. Kita langsung ke Mendeley City. Setelah kita masuk ke Mendeley City, nah, tampilannya itu akan seperti ini. Lalu kita cari mana referensi yang akan kita masukkan. Contohnya seperti ini, saya akan menggunakan ini. Nah, setelah kita kliknya, langsung kita klik insert satu. Kita klik, terus akan muncul seperti ini, teman. Kalau udah seperti ini, maka citasinya itu sudah masuk. Nah, saya di sini menggunakan citasi tipe apa. Ini di sini banyak jenis citasi. Jenis citasi itu terserah manapun yang kita mau. Nah, ketika kita sudah berhasil memasukkan citasinya, teman-teman, di sini kita bisa membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, untuk caranya itu bagaimana? Nah, sebenarnya kita langsung tulis daftar pustaka seperti ini. Lalu kita alihkan ke sini. Nah, tentu saja kita pergi ke Mendeley City lagi. Ketika kita masuk ke Mendeley City, maka kita masuk ke sini. Kita pencet titik 3 ini. Nah, setelah kita pencet, kita langsung klik upgrade bibliografi. Nah, sini ini ya. Nah, kita sudah pencet, maka data pustakanya itu akan langsung otomatis terisi begini. Nah, ketika kita sudah memasukkan referensi yang kita gunakan, nah, kalau kita belum memasukkan referensi yang kita gunakan, maka daftar pustaka otomatisnya itu tidak akan bisa ya, teman-teman. Jadi kalau kita ingin daftar pustaka otomatis, maka kita harus memasukkan referensinya itu terlebih dahulu. Nah, terus
Mengapa pentingnya manajemen referensi dalam penulisan karya ilmiah? Yang mana manajemen referensi adalah proses pengumpulan, penyimpanan, dan mengatur serta menggunakan sumber-sumber referensi secara sistematis. Dalam penulisan karya ilmiah, manajemen referensi sangat penting dikarenakan yang pertama menghindari plagiarisme dengan mencantumkan sumber secara benar. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas dan kualitas karya ilmiah. Ketiga, memudahkan membaca, menelusuri sumber yang digunakan. Keempat, menjaga konsistensi format, citasi, dan daftar pustaka. Dan yang kelima, membantu penulis mengelola banyak referensi secara efisien. Mendeley berperan sebagai alat yang memudahkan penulis dan membuat citasi dan daftar pustaka. Setelah referensi dimasukkan ke dalam Mendeley, pengguna hanya perlu memilih sumber yang akan dikutip melalui plugin Mendeley di Microsoft Word. Mendeley akan secara otomatis membuat citasi di dalam teks serta menyusun daftar pustaka sesuai gaya citasi yang dipilih. Jika gaya citasi diubah, seluruh citasi dan daftar pustaka akan diperbarui secara otomatis tanpa perlu mengedit satu persatu. Nah, itulah pentingnya manajemen referensi dalam penulisan karya ilmiah. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman perkenalan aplikasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.